Pada tahun 2018 lalu ada sebuah kasus yang cukup menggemparkan dan cukup mencengangkan, di mana juga beredar sebuah video yang memang menargetkan dua korban ini. Korbannya merupakan dua pendaki wanita yang memang turis asing yang datang ke negara tersebut untuk melakukan trekking. Lalu sebenarnya apa yang terjadi dengan dua wanita itu dan juga siapakah tersangka yang melakukan hal keji tersebut? Nah, awalnya di tanggal 17 Desember tahun 2018, ada sepasang pendaki Prancis yang kemudian menemukan dua tubuh tergeletak tidak bernyawa tanpa kepala. Mereka ini menemukan dua jasad tersebut di dekat jalan setapak yang menghubungkan Imlil ke Gunung Toubkal. Tidak butuh waktu lama, pihak kepolisian pun akhirnya menemukan siapa identitas kedua korban dan juga siapa tersangka yang melakukan hal keji tersebut. Kedua jasad itu adalah Louisa Verstraegger Jaspersen dan juga Maren Ueland. Louisa Verstraegger Jaspersen lahir tahun 1994. Ia tumbuh di Denmark yang bersekolah di Vestre School, kemudian menjadi murid di IKAS Brande Gymnasium. Sedangkan Maren Ueland berasal dari Norwegia yang merupakan asisten sosial dan kesehatan. Jaspersen dan Ueland ini merupakan mahasiswa di University of South-Eastern Norway, di mana keduanya mengambil jurusan rekreasi luar ruangan dan bimbingan alam untuk menjadi pemandu wisata. Nah, di tanggal 9 Desember tahun 2018 itulah Maren dan Jaspersen tiba di Maroko sebagai turis. Ia tiba di sana dengan maksud untuk melakukan trekking dan mengejar pengalaman selama 1 bulan. Menurut ibu dari Jaspersen, Maren dan Jaspersen pertama kali tiba di daerah Marrakesh, sebelum akhirnya mereka berdua melakukan perjalanan ke Imlil di Pegunungan Atlas. Sebagai informasi, jika desa Imlil sendiri populer di kalangan wisatawan sebagai pangkalan utama untuk mendaki Toubkal, yang mana Toubkal merupakan puncak tertinggi di Afrika Utara. Awalnya rencana mereka berdua ini berjalan dengan baik. Mereka kemudian mencari tempat yang nyaman untuk mendirikan tenda. Nah, tiba-tiba di malam hari, mereka ini didatangi oleh sekelompok orang yang tidak dikenal. Maren dan Jaspersen kemudian ditangkap dan dihabisi dengan cara dihilangkan kelapa mereka. Dengan cepat, polisi pun kemudian langsung menangkap salah satu tersangka yang bernama Abderrahim Hayali. Bukan itu saja, polisi kemudian berhasil menangkap 3 tersangka lainnya, yang mana 3 tersangka ini akan kabur di pusat kota. Polisi dengan mudah menangkap para tersangka ini dikarenakan 1 minggu sebelum kejadian, para tersangka ini membuat sebuah video. Dari isi video tersebut pun mereka menargetkan turis asing yang hendak berkemah di kawasan Pegunungan Atlas. Kemudian video yang mereka buat diupload di media sosial. Dari 3 tersangka itulah polisi akhirnya berhasil lagi menangkap 24 orang lainnya yang terlibat dalam organisasi tersebut. Nah, di Oktober 2019-nya, ketiga tersangka ini awalnya divonis hukuman mati. Namun, vonis tersebut kemudian diganti dengan vonis seumur hidup kurungan. Sedangkan 24 orang lainnya yang terlibat dengan jaringan itu pun terancam 20 tahun kurungan penjara. Motif dari mereka ini adalah memang sengaja menargetkan para turis sebagai bentuk dari balas dendam atas penyerangan yang terjadi di Suriah terhadap umat muslim. Jenazah kedua korban pun kemudian diterbangkan ke negara kelahiran mereka. Jaspersen sendiri dimakamkan di kota kelahirannya di IKAS, Denmark pada tanggal 12 Januari. Sedangkan Ueland dimakamkan di tanggal 21 Januari di Norwegia.